Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله وتطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا
ملء الوجود عفوه خير وجود فتجي دوم الرضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فتجي دوم الرضا فتجي دوم الرضا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فتجي دوم الرضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فتجي دوم الرضا Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu kami aturkan kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabil mujahidin at-tahirin. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah amma ba'd. Kita awali pengajian kita malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmat dan hidayahnya di dalam hati kita sehingga kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa dan kemaksiatannya. Ala haidiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa liqada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Fatihah kedua untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Dan bagi orang tua kita yang telah kembali kepadanya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, melipat gandakan semua amal baiknya dan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, termasuk yang menikmati siaran ini melalui live streaming di Facebook, karena alhamdulillah sudah beberapa kali kita tayangkan, yang nonton lebih dari 11.000 kali ditonton langsung dari Teras Cafe. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka. Amin. Terima kasih Ustadz Baihaqi. Sengaja saya minta untuk menyanyikan lagu tersebut. Ini sebenarnya lagu untuk ngetes hati kamu. Ini lagu saya anggap sebagai tester, ngetes. Dengar lagu tauhid ini, perasaan apa yang ada di dalam hati kamu. Karena untuk ngetes apakah seseorang itu di dalam hatinya masih ada Allah atau tidak, gampang saja sebenarnya. Dengan satu, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang kedua dengan lagu-lagu yang mengandung isi tauhid. Seperti tadi lagunya Ustadz Baihaqi yang dikumandangkan. Makanya ketika kemudian kita mendengar kalimat-kalimat Allah disebutkan, hati kita merasa nyaman, hati kita merasa bergetar, hati kita merasa dekat dengan Allah. Itulah satu tanda bahwa hati kita itu masih ada Allah di dalamnya. Tapi sebaliknya ketika kita mendengar hal-hal seperti itu, bahkan lagu yang syahdu sekalipun hati kita hampa, bahkan kita tinggal udut, kita tinggal ngomong, kita tinggal berbicara sendiri dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kekuatan kalimat tauhid ini apa? Coba kamu lihat, malam lebaran umpamanya, orang di mana-mana mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kadang-kadang tidak terasa mata ini menetes air mata. Itu kenapa? Karena kekuatan kalimat tauhid, kekuatan kalimat takbir yang masuk ke dalam hati kita, kebetulan hati kita ini bertahta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang-orang yang jauh dari orang tuanya atau orang tuanya sudah meninggal, kayak Mbak Lina umpamanya. Ketika mendengar kalimat takbir ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia menangis. Oh, pemenang rondo anyaran. Wah, langsung kelingan. Tahun wingi aku lebaran karo bojoku, saiki belas ra nganggo bojo, nangis. Ora percaya takono ibe, mbok tenan. Rasanya syahdu. Makanya saya sengaja, Ustaz, tolong nyanyikan lagu ini. Karena apa? Untuk ngetes hati ini. Apakah hati kita ini masih ada Allah? Ini lanjutannya pembahasan kita yang minggu kemarin, yang 2 minggu yang lalu. Yang saya sampaikan apa? Biarkan bodimu yang bermaksiat, tapi hatimu gak usah ikut-ikutan bermaksiat. Kan keren banget. Bodinya bermaksiat. Setiap kita pasti bermaksiat. Dan yang perlu kita lihat coba, semuanya kita bermaksiat. Mata bermaksiat, mata bermaksiat, telinga bermaksiat. Atau, kowe nyedak aku ya dadi maksiat, aku dadi jengkel kok maksiat. Ini semuanya kita bermaksiat. Mata, tangan, kaki selalu kita gunakan untuk maksiat. Selalu kita gunakan untuk maksiat. Telinga setiap kali mendengar orang berghibah, ngerasani orang, ngomongin orang. Mata melihat hal yang sama, melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Mulut lebih banyak ngomong maksiatnya daripada untuk ngajinya. Lebih banyak untuk nyanyi di room daripada untuk membaca Al-Quran. Dan seterusnya, semuanya bermaksiat. Kaki melangkah ke tempat maksiat. Maka kemudian apa? Ini body, ini fisik sudah bermaksiat. Jangan ikut-ikutan hatimu untuk ikut-ikutan bermaksiat. Lah susahnya di sini. Maka dikatakan qalbun mukmin baitullah, hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Maka begitu kalimat-kalimat tauhid dikumandangkan, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ciri-ciri orang yang beriman itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Coba, begitu dengar adzan itu panggilan sayang dari Allah. Allahu Akbar. Kita di kos-kosan dengarnya, ya Allah, itu panggilan sayang darimu ya Allah.
gak nyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan meneh. Gak nyaman. Pagi-pagi, as-salatu khairum minan naum. Yang anak Sunda jawabannya apa? Ente sholat, ente naun-naun. Hilang Allahnya. Orang-orang yang kemudian hatinya ini ada Allah yang disebutkan qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah, Dok. Makanya mohon maaf, ini kalimat Allah dikumandangkan. Hati kita ada Allah, makanya nyambung. Allah ketemu Allah. Rumahnya, hatinya ini ada Allah, kemudian di sana kita mendengar kalimat Allah, nyambung. Nyambung. Makanya saya ditanya, Gus, bagaimana caranya saya supaya bisa sholat khusyuk? Gampang. Caranya adalah bagaimana ketika kamu menyikapi datangnya azan. Kalau dengar azan, makanya mohon maaf, orang itu kalau di Mekah Madinah saya heran. Maghrib jam 6, setengah 7, jam 5 orang berangkat ke masjid, bro. Subuh jam setengah 6, jam 2 malam itu Masya Allah, orang berangkat, dingin-dingin gak masalah. Saya kemarin di Madinah terakhir 2 minggu yang lalu itu 4 derajat. Sampai kaki saya pecah-pecah, bibir saya pecah-pecah, dingin banget. Tapi orang berangkat ke masjid Masya Allah. Jam 6 maghrib, jam 6 subuh, jam 2 malam orang berangkat. Padahal mohon maaf dingin. Begitu udah pulang ke Yogyakarta, Masya Allah. Masjidnya dekat, lebih dekat daripada di sana. Bahkan tembok rumah kita nemplek dengan tembok masjid. Adzan nggak denger. Beneran. Oh, mana mulai subuh ya? Untuk tepar-tepar dik, untuk ngintip. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Kenapa demikian? Karena kita tidak terbiasa untuk melakukan hal itu. Tidak terbiasa melakukan hal itu. Kita itu kan senang dengar adzan cuma sekali kayaknya. Kapan adzan maghrib bulan puasa? Itu pun bukan karena panggilan sholatnya, tapi apa? Karena panggilan berbukanya. Allahu Akbar, yes, buka. Ini kan soal sholat. Yang lebih keren anak saya, umur 7 tahun waktu itu. Adzan jam 3, Allahu Akbar, bulan puasa, jam 3 buka. Tak tanya, Dek ini adzan ngasar, belum adzan maghrib, kenapa kamu berbuka? Apa jawabannya? Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan ngasar. Adzane podo, mbahmu. Masa adzan kan beda. Makanya orang-orang yang beriman itu apa? Ketika mendapatkan panggilan-panggilan dari Allah itu rasanya nyaman, Dok. Kalau kamu pengen sholatnya khusyuk, gampang. Ketika kamu mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ngundang aku. Kamu kerja di teras kafe. Babe Tuning WA kamu, tolong ketemu saya di teras kafe jam ini. Mesti gage-gage. Wah, dipanggil Babe. Dipanggil Babe, gak usah Babe. Mas Ajis bilang, besok karyawan teras kafe ketemu saya jam 2. Mangkat. Ini yang manggil manajer kita. Ini yang manggil cuman majikan kita. Bagaimana kemudian yang manggilnya Allah? Mbak yang kau wae malah kaya ulang kaya apa wae. Engko ini kono dhisik. Wah, mbledos tak ajar. Meletus balon hijau der. Hatiku sangat galau loh. Balonnya mbledosnya galau, rupanya bojone ilang. Malah gonta-ganti bojo. Gitu. Aku menang. Jadi panggilan sayang Allah ini. Dipanggil Babe Tuning ya nyamannya minta ampun. Nanti ketemu saya di room. Oke, mangkat. Mas Ajis sembalina, nanti kamu ketemu saya. Oke. Ini panggilan dari Allah, tidak pernah kita sanggup. Padahal apa? Di situ ada panggilan Allah yang luar biasa. Makanya dikatakan ketika Bilal bin Rabah kere. Kayak duwe HP anyaran. HP ini cross yang gaya. Katanya cah teras kafe kemarin Imlek sama merayakan. Bukan karena bapaknya Cina, tapi karena HP-nya Cina.
Boyo kalau ngaji tuh HP-nya di silent. Koyo larang-larang. HP ini paling malah takon ya. Opo? HP kok opo? Azan itu panggilan sayang dari Allah. Makanya azan itu ketika dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, kita kasih tahu bagaimana kemudian Bilal bin Rabah itu menangis ketika mau memandangkan kalimat azan. Begitu Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, dia mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih mampu melafadzkannya Bilal bin Rabah. Begitu Asyhadu an la ilaha illallah. Mampu dia sampai kalimat ketiga pingsan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pingsan, tidak bisa melanjutkan kedua kalinya. Asyhadu anna Muhammad, pingsan, menangis dia. Begitu didatangi oleh para sahabat, "Wahai Bilal, kenapa engkau menangis? Kenapa kamu pingsan?" Apa jawabannya? Saya teringat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap pagi saya dibangunkan Rasulullah atau saya yang membangunkan Rasulullah. Dan setiap kali saya mengumandangkan adzan, saya naik ke menara ini, Rasulullah menunggu saya di bawah. Setiap kali saya mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah, mata saya ketemu berpandangan dengan matanya Rasulullah. Hari ini dia telah meninggalkan saya. Saya tidak kuat untuk mengumandangkan adzan. Karena apa? Karena begitu cintanya dia dengan Rasulullah, dia mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, "Wahai presiden, mulai hari ini saya tidak berani mengumandangkan adzan." Kenapa? Karena hatiku terlalu lemah untuk menyebut nama Muhammad SAW. Coba, itu adzan. Kan keren. Karena apa? Di dalam kalimat adzan itu kalimat tauhid, kalimat syahadat. Kemudian apa? Allah ngajak dengan cinta kepada kita dengan kalimat Hayya 'alas shalah. Artinya apa, Nduk? Mari kita sholat. Itu undangan cinta dari Allah. Tidak ada satu komunikasi pun yang lebih murah daripada sholat. Kenapa? Kita mau WA, mau BB, mau Facebook, mau Instagram dan sebagainya butuh paket. Ini nggak butuh paket. Tinggal berangkat. Kita nggak butuh pulsa. Sementara komunikasi dengan Allah bebas pulsa. Kapanpun, dimanapun. Apakah ketika kita komunikasi dengan Allah dipanggil oleh Allah untuk sholat, kita nggak dikasih apa-apa? Dikasih oleh Allah. Apa pemberian Allah? Kalimat selanjutnya, Hayya 'alal falah. Artinya apa? Mari kita meraih kemenangan, mari kita meraih kebahagiaan, mari kita meraih kesuksesan. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang dipanggil oleh Allah pasti bahagia. Orang yang respon dengan panggilan Allah pasti dia senang dan pasti dia sukses. Coba kamu hari ini tadi siang ada tamumu WA kamu, "Mbak, nanti malam aku datang, reserve ya." Apa coba perasaan kamu? Yes, payu. Woro-woro bro, PY. Langsung ngabari Agnes, "Agnes, mami, aku laku. Aku di reserve." Coba, di reserve tamu, senengnya minta ampun. Ini di reserve Allah, cuek. Bajingan rai. Ya Allah. Begitu kamu datang kepada tamu malam hari ini, tamuku senangnya dress code-nya seperti ini. Kamu siapkan dress code-nya. Bagaimana kamu dandan rai ini mulai didempul. Nganggo wedak FIFA nomor 4. Ben ketok abang-abang digawe apa meneh blush on. Wah, rai ini diucek-ucek nganggo spidol. Alis mulai hidup mulai disambung, alis mulai dikerok. Mentang-mentang bojone wong Madura, bentuke alis kaya celurit. Wah. Kan keren sekali. Ini mau ketemu tamu, bro. Mau ketemu tamu masih pakai celak supaya lebih kelihatan cantik, masih pakai softline matanya ben ketok kaya kebu. Wah, macam-macam. Baunya wangi, kelek dikasih parfum, masih parfumnya double-double. Pakaiannya yang paling seksi, bagaimana kemudian tamu melihat kita, wow. Karena cewek itu kalau malam di ngafe, wow, lawan, weh. Wow. Ini mau ketemu tamu loh, Masya Allah. Apalagi kemudian, wah, penampilan semuanya dibikin bagus pokoknya. Wow, sandalnya digulai sing apik, sepatunya jinjit ngarep. Sepatunya jinjit ngarep.
Apalagi padahal ini belum jelas tamunya mau ngasih tip berapa. Belum jelas apakah tamunya ini tamu yang baik. Wong kadang-kadang penampilan kita luar biasa, tetapi ternyata tamunya zong, anu baik kok. Ini kita belum ketemu tamu rasanya nyaman. Hanya direserve oleh tamu rasanya nyaman. Ketika kita direserve sama Allah, kenapa kita gak merasa nyaman? Maka saya selalu bilang apa? Kita naik pesawat, belum kenal dengan pilotnya, kita merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang. Ini kita tinggal di dunia, hidup di dunia, kenal dengan siapa yang punya dunia, kenapa kita risau? Berarti apa? Kita lebih percaya dengan pilot daripada percaya dengan Allah. Kita lebih percaya dengan tamu daripada percaya dengan Allah. Kita Gojek itu loh. Aku mau makan ke teras. Dari mana? Dari Saturan. Mau kemana? Mau ke teras. Ketemu Gojek, abang Gojek yang kamu belum kenal. Hanya melalui HP, aplikasi. Begitu kamu naik motor ayam kok pelek. Mana gitu? Enak banget malah kadang-kadang kalau sing LC pecicilan barang nyoh ngono ki barang yo. Kan aku ingin coba. Ini dengan orang yang belum kita kenal. Kita ini tinggal di dunia, hidup di dunia. Ini ada yang punya dunia ini siapa? Allah. Sementara kita kenal dengan Allah. Kenapa kita tidak pernah nyaman kenal dengan Allah? Kita lebih nyaman diundang oleh tamu. Padahal apa? Hayyalal falah. Ayo, meraih kebahagiaan, kesenangan. Kamu punya utang banyak, gampang solusinya. Siapa? Allah. Allah yang ngasih soal, Allah pula yang ngasih kunci jawabannya. Allah yang ngasih masalah, Allah pula yang ngasih solusinya. Enggak mungkin enggak, yakin saya. Yakin. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kadang-kadang rezeki kita lancar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang rezekinya datang, kadang-kadang menjauh. Jawabannya sederhana, Nduk. Karena hati kita ini mohon maaf, Allah itu kadang-kadang beredar di dalam hati kita, kadang-kadang tidak. Allah itu kadang-kadang di sini, kadang-kadang hilang. Makanya coba kalau ada Allah dalam hati kita ini. Tahu-tahu kita nonton sinetron yang kemudian mengingatkan kita dengan orang tua kita moro-moro nangis. Ya Allah, kula kelingan kali ibu kula ya Allah. Rasanya ayam gitu. Nangis ya kan. Tapi coba kalau hatinya itu enggak ada Allahnya, hilang dari Allah. Allah hilang dari dalam hati kita. Mbok ning kene diajak tahlilan. La ilaha illallah. La tetep ana kelingan. La ilaha. Tamuku teko jam piro ya? La ilaha illallah. Hilang Allahnya. Maka itulah yang namanya dzikrul ghafilin, dzikir wong lali. Lali. Makanya orang dzikir itu kan sampai bentuknya macam-macam itu supaya apa, Nduk? Supaya kita itu benar-benar fokus dengan Allah. Makanya orang maca tahlil kalau kamu lihat Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Supaya apa? Fokus dengan Allah. Bahkan asik mereng-mereng bareng kok, la ilaha illallah, la ilaha. Pengen fokus dia dengan Allah. Ini kan orang sing kaya entung dilon iki gitu. La ilallah. Sampai pengennya dengan Allah. Oh, enak lho. Sing cungupet ya la ilallah. Delalah mantan cah teras kafe rada mbencong titi. Wah, maca tahlil lebay banget. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebay. Sing maca susmek. Bas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini dalam rangka apa toh? Pengen kemudian hati ini terisi dengan Allah. Maka dikatakan apa? Hati itu dikatakan sebagai apa? Telepon ketuhanan namanya ini. Ini telepon ketuhanan. Ini. Karena apa? Hati kita itu nyambung dengan Allah tergantung ada sinyalnya apa enggak. Tadi Ustadz Baki nyanyi La ilaha illallah. Mohon maaf kalau ini nggak ada, ini nggak nyambung. Ini soundnya si Mamat itu mati, nggak akan ada suaranya. Sama halnya ketika kita bengok-bengok Allah, mulutnya bengok-bengok Allah, tapi hatinya nggak ada sinyalnya. Yo rasa metu, hampa, belas rakapena. Lah maka kemudian apa? Jadikan hatimu ini sebagai HP, ada sinyal WA-nya.
ada sinyal medsosnya. Supaya apa? Ketika Allah upload sesuatu, memanggil kita, kita gampang untuk downloadnya. Allah, ini namanya ya Allah. Begitu mami bikin woro-woro besok malam pengajian, alhamdulillah, oke. Menyiapkan infak terbaik untuk besok pengajian. Dan saya berjanji tidak akan minta susuk lagi, Pak. Di menungsane teko ora iki. Oh ndelik, ora wani ning ngarep saiki. Walah ning mburi. Lah nyemplung 2000 men raketa. Rasanya ayam tuh. Kenapa? Karena hati kita hidup. Allah. Allah enak. Coba kamu rasain. Rasain. Makanya kan pernah, saya yakin kalian pernah. Ketika kalian pulang dari teras kafe dalam keadaan hampa, adalah dua masalah. Begitu nyampe rumah tidur di bawah selimut kita nangis. Ya Allah, kok ngeten to Gusti? Pasti pernah. Kalau enggak pernah seperti itu, mohon maaf, berarti hatimu mati. Hatimu mati. Kalau kamu tidak pernah merasakan itu sama sekali. Kenapa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebutkan bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, zadathum imanan, bertambahlah imannya. Bertambah imannya. Moro-moro udan gede, iya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kan itu adalah gempa bumi. Langsung Allah. Pokoknya ndelok apa wae yang itu kita takjub, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Ngono kuwi. Ndelok LC anyaran ayu. Wow. Allah. Ada lah kowe ora, kowe ndelok anyar no piro ya. Ngono matamu. Aku rapal. Aku ya tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang nomor 3, hatinya apa? Nanti akan saya sampaikan, hati kamu ini mati apa hidup, tanda-tandanya apa, akan saya sampaikan. Dan yang ketiga apa? Hatinya orang yang beriman, tawakalnya hanya kepada Allah. Dia meminta pertolongan hanya kepada Allah. Butuh apapun mintanya sama Allah. Kamu jomblo, ya Allah, kulo pengen rabi. Kulo yakin dengan menehi bojo kulo ya Allah. Makanya saya yakin sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Masya Allah. Ya pilihannya lo udah rapi ya mau dari mau. Lawang Allah ki menehi judul ya lah enteng. Mesti kok ana bojomu ora mungkin ora. Tenan. Ya minimal ya larang ngejar mbak-mbak rese moro-moro ketemu rondo anak 5 ngono sae. Rabi karo rondo iki apa nek karo Agnes ngono iki. Ibarat numpak jaran ora perlu ngajari, mlayu dhewe. Tawakalnya sama Allah. Saya pernah cerita belum yang saya punya jamaah Surabaya yang menikah. Oh, masa sih? Jadi ini teman saya Surabaya dihina sama ibunya. Kamu menikah? Umur 35 tahun gak menikah. Ibu sudah pengen gendong cucu dari kamu. Padahal dia gak menikah itu bukan karena dia tidak mau menikah. Tapi kenapa? Memang belum dapat jodohnya nih. Kenapa dia belum dapat jodoh? Ya maklum karena modalnya pas-pasan, modelnya gak masuk. Cowok atau cewek itu kan yang dia cuma, kalau cowok itu kan dia 2. Modal sama model. Kalau cewek cukup model lah gitu. Kalau cowok itu modalnya masuk, modelnya harus masuk gitu loh. Kan kadang-kadang ada modalnya banyak tapi modelnya enggak masuk. Wong ireng, rambutnya kriwil-kriwil itu, abape mambu. Jijik banget ya pokoknya. Apa kadang-kadang modelnya masuk tapi modelnya enggak ada. Oh, penampilannya parlente. Rambutnya meling bono menyake Jagger jelantah gereh umpamanya. Itu sudah masuk. Akhirnya apa? Karena dia malu, ibunya selalu bilang segera menikah, dia berangkat ke masjid. Tahajud tiap malam, sampai malam terakhir, malam ke-7 dia tahajud, dia berdoa, ya Allah, saya pokoknya harus menikah dengan siapapun kau jodohkan aku, rapopo ya Allah, sing penting wedok. Dongane mantep. Sing penting wedok. Subhanallah.
Akhirnya apa, pagi hari dia pulang setelah subuhan matanya ngantuk-ngantuk, melakukan dalan sama matanya keliyeng-keliyeng itu karena ngantuk dari malam nggak tidur. Neng tengah dalan, subhanallah. Apa? Sikile iki dicokot ula. Ndelalah ula wedok. Wah, muni-muni karo Gusti Allah. Gusti Allah, kula niku njaluk bojo wedok, napa malah jenengan ngutus kula ula wedok? Kurang ajar. Begitu digigit ular, pingsan. Masuklah dia ke rumah sakit. Sampai rumah sakit ketemu perawat. Gadis urung rabi, urung duwe bojo. Akhirnya apa? Karena dirawat setiap hari, dua-duanya jatuh cinta. Ya kan, keren kan? Pasiennya jatuh cinta sama perawat, perawatnya jatuh cinta sama pasien. Waiting Trisno jalaran ora sangka kulino, waiting Trisno jalaran sangka botol limo. LC. Waiting Trisno jalaran ora ana liyane. Ya mung kuwi tok kok ngopo matane bendina nyamang kuwi tok kok. Mbak-mbak sekarang beda lagi nih. Waiting Trisno jalaran sangka kuliner. Ya mergo mbadok terus jadi. Akhirnya apa? Yang laki-laki mau ngomong duluan enggak berani. Yang perempuan mau ngomong duluan tabu, mosok wong wedok ngomong dhisik. Apabila ning kene LC ra ngomong dhisik ya tamune ya kamong cangkeme ya. Akhirnya apa? Hari terakhir dia mau pulang. Delalah kuwi lho. Kalau di rumah sakit terbaru sekarang itu kan banyak rumah sakit kamarnya itu dikasih sound system dan setiap pagi itu dikasih nyanyian lagu-lagu untuk membuat pasien itu semangat. Delalah itu hari terakhir dia di situ lagunya Ida Laila. Lagu tua. Rasa cinta pasti ada. Sing lanang langsung ngomong, "Dek, apa Mas? Aku seneng karo kowe." Ya ayo rabi. Lah rabi. Coba. Allah ngasih jawaban jodohnya dari mana? Dicokot ulo. Mau ngonek-ngonek ke ulo, ternyata dia melantarkan menjadi wasilah ketemu dengan jodohnya. Maka mas-masnya malam hari ini yang belum punya jodoh, saya doakan nanti pulang digigit ulo. Gigit ulo, orang nanti pelaminan pemakaman gimana? Tawakalnya sama Allah. Ayo, siapa yang punya utang? Tawakalnya sama Allah. Di-manage hati kamu, jangan pernah kehilangan Allah. Jangan pernah kehilangan harapan dengan Allah. Sertifikat meneng bank, santai. Itu soal dari Allah. Allah pasti kasih jawabannya. Gak mungkin gak. Karena apa? Kalau Allah memberi kita masalah satu genggam tangan, maka Allah memberikan solusinya 2 genggam tangan. Kalau Allah memberikan masalah kepada kita sebesar batu, maka Allah memberikan solusinya sebesar gunung. Yakin. Kalau Allah memberikan kita ujian sebesar pintu, Allah pasti memberikan solusinya sebesar rumah. Yakin. Yakin. Syaratnya apa? Tawakal. Mung karo Gusti Allah. Kowe lak percayane ora karo Gusti Allah, ingat innallaha la yukhliful mi'ad. Yang tidak pernah ingkar janji itu siapa? Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Tamu biasa ingkar janji. Kula tamumu ngene kowe diutang tak bayari. Njeluk nomor rekeningmu halah PHP. Kaya awakmu iki PHP perjaka hampir punah. Kaya percaya karo Gusti Allah. Ono tawakal e. Ono kiai senengane iki berburu. Dina Jumat nggo bedil. Marane hutan, ketemu macan ditembak. Kebal macan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Tembak meneh. Diar, ora apa-apa nganti pelurune entek. Bingung kiai ini. Modiar ya tenang. Begitu pelurunya habis, gantian Pak Kiai dikejar karo macan. Wut! Ketemu jurang. Pilihannya 2. Kalau dia terus nyemplung jurang, balik dipangan macan. Akhirnya dia ingat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dengan Tuhannya dia bertawakal. Matanya ditutup, dia berdoa. Ya Allah, bila saya harus mati dimakan harimau, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka kaget, ternyata macannya nggak makan dia. Malah kakinya 2 yang depan diangkat. Kiainya tanya, macan kamu kenapa gak makan saya? Sabar Pak Kiai. Kenapa? Saya juga baru berdoa. Kowe ndonga apa? Allahumma barik lana. Donga nguntal Kiai. Lah maka kawan-kawan yang saya cintai hari ini, apa tanda-tanda yang mati? Ada 9 tanda-tanda hati yang mati. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, mudah-mudahan hati ini tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sing selamatnya hatimu loh.
Tadi saya bilang, tadi sore saya pengajian di salah satu kafe. Saya bilang, mohon maaf, ini orang yang bermaksiat bodinya dan bermaksiat hatinya. Contohnya apa Gus? Jelas. Begitu kamu merasa persaingan di teras kafe semakin ketat, LC pendatang baru newcomer semakin banyak, kamu merasa tua nggak laku, akhirnya apa? Kamu datang kepada orang tua, kamu datang kepada kahin, kamu datang kepada dukun untuk minta ini dan itu. Saya sering dulu, awal-awal dulu ya, saya bilang sama Mbak Lina ini. Banyak, Bapak tahu-tahu BBM saya, Gus tolong saya bedah aura. Saya jawab, mohon maaf, saya tidak bisa bedah aura. Bisanya apa Gus? Bedah aurat. Bisa. Lah bedah aura radong aku. Matamu aku iso, lah ngono kowe iso. Enggak ada. Bagaimana coba caranya? Kalau kemudian yang kamu maksud itu kamu pengen menghilangkan energi-energi negatif dari dalam tubuh kamu, pengen menghilangkan godaan-godaan setan, pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh setan dari dalam hati kamu, gampang. Itu caranya tidak dengan bedah aura, tapi dengan ru'yah. Ru'yah, dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Neng aku khawatir lah ngeru'yah bocah teras. Sing metu ora setan tapi botole glondang. Ru'yah malah metu botole lak cilaka iki aku. Ini orang-orang apa yang bodinya sudah bermaksiat, atine melu-melu maksiat, Dok. Datang ke dukun, minta ini, minta itu. Mbah dukun, tolong saya disirami banyu kembang. Kembang apa? Bunga apa? Bunga bangkai. Itu apa? Itu ngotori hatinya, orang nambahi tambah rusak Pak. Datang ke dukun, Mbah dukun, sekarang yang anak-anak baru cantik-cantik saya udah tua, tolong supaya saya tetap kelihatan cantik, gampang, pasang susuk. Ya Allah, ini penyakit. Penyakit. Orang itu kalau tahu loh ilmu-ilmu seperti itu, begitu orang pakai susuk, orang yang lihatnya itu tambah elek, enggak tambah cantik. Dan kamu perlu ingat apa yang saya sampaikan. Orang yang pakai susuk matinya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang itu kalau pakai susuk, nyawanya sudah najak di sini, udah sakaratul maut, sudah mau diambil, ditarik sama Allah. Kalau malaikat Israel balik ke mana? Jadi orang mati-mati tapi keseksa. Ya orang mati-mati di panjang umur gak ada masalah. Ini nyawa sudah mau diambil, tarik lebok ke mana? Ngono ku ya ono babak sing jawab enak ya, matamu ngono kok enak. Wis ditarik iki apa? Nyawa bro. Wis ning kene meh mati ke, malaikate gojek. Iya, modar tarik meneh. Itu salah satunya apa? Karena banyak kita memasukkan barang-barang yang tidak semestinya kita masukkan ke dalam tubuh kita. Salah satunya apa? Susuk, Bro. Jiji, ben matane ketok. Wow, kono disusuk ngene. Wow, ben terokane tamu sekali lihat. Wow. Langsung jatuh cinta ngono kan. Ben tangan iki lak ndemok tamu langsung manut, wah disusuki. Bokonge ben ketok semledot disusuki. Wah kiwa tengen. Wah, main SDSB, semok depan, semok belakang. Wah. Enggak, jiji itu tak kasih tahu. Buang-buang duit. Lah bagaimana kita ngecas kita Gus supaya kita kelihatan cantik, kelihatan wow, gampang wudu kata Rasulullah. Bersihkan wajahmu dengan air wudu. Kan enak banget anak-anak teras mau dihiasi sama mami-mami dan papi-papi itu kan. Begitu, ayo kamu berias, kamu tak dandani make up. Sorry Mi, wudu dulu. Wow. Langsung malaikatnya, weh, kentir saiki ngono. Perias kita siapa tuh? Make up artis kita siapa tuh? Mac, mana Sus Mac? Mac, kok Mac Sus Mac? Kandani bocah-bocahmu. Ayo Dek, wudu dhisik Dek ben ketok ayu. Wah, tenan itu. Mbok yakin saya. Auranya itu akan terbuka. Kenapa? Kak, tidak hanya di dunia, orang itu yang rajin berwudu, mohon maaf, besok akan datang pada hari kiamat dengan anggota tubuh yang bersinar karena air wudu. Wow, begitu anak-anak teras ini seneng wudu, besok akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang bersinar. Kok kue sing bener wudu mau ngeraut tok, maka yang bersinar mau ngeraimu tok. Tenan, kok kue wudu sing bener mau kumur-kumurnya tok, maka yang bersinar mau untumu tok. Wow. Tidak dengan masang-masang seperti itu, dengan mendatangi dukun dan lain sebagainya. Ojo untuk eman-eman duitmu. Mending sedekah ning cah yatim, mending nitip ning pondok, ning masjid dan lain sebagainya daripada untuk mendatangi dukun-dukun seperti itu. Ora penting, Dok. Ya dandan sing biasa-biasa wae rasa aneh-aneh.
dan sebagainya. Ya gaul iki enggak harus neko-neko le. Gaul pengen gaul irunge ditindik. Lho lak mung irunge ditindik keboku kae ya tindikan irunge le. Ana bedane. Mas Ajis, apa ada kewajiban server kita itu harus pakai tindik? Enggak toh? Siapa yang mewajibkan? Enggak ada. Engko malah kowe bersaing nindik kuping. Wah, kae mau nganggo cilik, aku nganggo mangkokan. Wah. Kancane mau pelak, mau kalah ban pelek. Wah, sak peleke. Vespa kae dipasang. Wah, lakune ngene-ngene ya. Jijik. Ini apa? Bodinya sudah bermaksiat, hatinya dikotori dengan menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hari ini akan saya sampaikan 9 tanda-tanda hatimu mati. Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita semuanya. Kalau toh ada kemudian, ini tidak untuk menjustifikasi kalian, tidak untuk menghukum kalian, tapi untuk introspeksi. Ya Allah, saya sudah terlalu jauh denganmu ya Allah. Kan begitu. Karena saya bilang apa? Jangan merasa lebih alim, jangan merasa lebih baik, jangan suka merendahkan orang. Karena kita tidak pernah mengetahui kedudukan kita besok di hari kiamat itu seperti apa. Karena bisa jadi orang yang kita hina, kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Orang yang kita rendahkan, kedudukannya derajatnya lebih tinggi daripada kita. Orang yang kita hina, dia lebih terhormat daripada kita. Enggak ada jaminan saya yang ngomong ini besok di surga lebih mulia daripada kamu. Maka saya selalu bilang, saya selalu wasiat sama teman-teman saya. Kalau besok kalian masuk surga, saya tidak ada, tolong saya dicari. Beneran. Tapi kalau saya besok di surga, Danis Rano, Heri Rano, wis biasa-biasa wae. Amit-amit. Sesuk Mbak Lina ning surga golek aku ora ketemu jelas, soalnya aku ning dhuwur dhewe. Tak ketok Mbak Lina. Ibendi ingok-ingok neraka. Tapi iso lho, kowe gara-gara melu kiai esuk mlebu surga gara-gara kiai. Iso. Ning donya aku ora ngerokok. Besok aku ning surga oleh ngerokok karo Gusti Allah. Soalnya aku ning donya ora ngerokok. Oh, kowe ngerokok Miftah. Lah ning surga ora ono geni. Aku golek isi jenenge Heri di ning neraka Gus. Tolong kon mlebu surga nggawa mawa. Wah. Jadi akhirnya Pak Heri masuk surga ya kuwi mau ning jero surga tapi nyekeli mawone neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Amin. Karena ingat, pada akhirnya yang dilihat oleh Allah itu adalah finishnya, bukan setarnya. Karena ada kalanya orang setarnya bagus tapi finishnya jelek. Kamu minta sama Allah, walaupun setarmu hari ini kurang baik, kamu berdoa dan minta sama Allah, mudah-mudahan finishnya besok kamu dalam keadaan terbaik. Amin. Ini rasa aneh-aneh, pengen finishnya apa, enggak tato nih gini, tato cecak. Halas. Mulai enggak tato ki ya rasa sing aneh-aneh. Tato ya urusanmu dhewe, awak-awakmu dhewe, tapi lak kowe cah wedok. Saiki ayu nggih tato ning kene cecak. Kowe esuk meteng lak melar boyo lho iki, Nggo. Lah cilik cecak lagene boyo kok padake. Sok anakmu nyusu, "Ma iki apa iki kelakuane bapakmu biyen." Nggih tato ya urusanmu lah bukan urusan saya. Wong aku umroh karo wong tatoan tak belani kok. Ini apa ini? Saya jawab, batik alami. Oh. Biasa-biasa wae nduk. Engko ana Mbak Elsino gaya kene dijamin halal. Itu sana dijamin halal. Begitu mau dipegang dibuka bawahnya wani piro. Pantan halal wani piro. Ya Allah. Jam piro iki? Ya, delok meneh. Yang pertama, tanda-tanda orang yang hatinya mati. Dengan gampangnya dia meninggalkan sholat. Sama sekali nggak ingat dengan sholat. Diajak Jumatan, luweh-luweh. Hei, Jumatan, moh. Hati-hati, hatimu mati. Yalah kamu katakanlah masih bisa menjaga sholatmu. Saya bilang toh, kalau toh kamu hari ini dengan kondisi kamu hari ini seperti ini, belum bisa 5 waktu ya anak-anak kafe minimal tidak ada sholat yang sama sekali ditinggalkan. Lah orang iso 5 ya minimal 4, ya 3 ya 2 lah minimal harus sudah pengen Indo. Pulang dari sini jam 4 sekalian wudu, kamu sholat, minta sama Allah. Karena apa? 2 rakaat sholat fajar, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang mau melakukannya, walaupun dosanya sebanyak pasir di lautan. Masya Allah, kowe ora iso ngitung untuk pasir ning kono. Tapi kalau kamu melaksanakan 2 sholat rakaat, 2 subuh ini, fajar ini, masalah dosamu entek. Subhanallah. Rasulullah Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Gusti Allah maklum kok kuwi tenan. Ya, sanget iki terasku rapopo ngono ya. Daripada kamu pulang dari sini langsung tidur sia-sia beneran deh. Ora abot ra. Salat subuh itu katakanlah 1 rakaat 2 menit, kamu 2 rakaat 4 menit tok. Kamu di ruang nyanyi sak modar-modare kuat kok. Pancene kowe asu, ngene kuat tok. Kowe gelem kok. Ngono kuwi ndelala tamune dipek kancane. Wah, lagune apa? Aku ra ngira kowe tega karo kanca. Wah, apa? Aku ning omah ya karaokean di room dhewe. Mung rono LC-ne. Saya jaluk Mami Lina aku. Mami kirim ke pondok 2. Yang Islami ya. Lagunya apa? La ilaha. Dek, dijaga salatmu. Ora kudu 5 lah. Minimal ana sing mau lakoni lho. Jumatan aja ketinggalan kuwi cah lanang kuwi. Ngantuk Gus, halah. Aku ki sedina takono bocah-bocah sing melu ngaji. Kadang-kadang ngantuk turu ki mung 3 jam tok. Bengi ra turu so awan 3 jam tok wis nampa tamu ngaji meneh. Sesuk aku ya siap-siap wae. Lah dipikir-pikir melekmu karo turumu itu pokoke turumu. Turumu karo aku senajan tok ke dunia malam, mesti banyak kamu. Karena saya malam enggak pernah tidur. Jarang saya malam tidur. Jarang banget. Seminggu enggak mesti sekali semalam saya tidur. Aku kadang-kadang kayak gini loh. Aku begitu turu ke ya Allah. Gegek aku tangi wis mati ya Allah. Wudu. Maca dzikir, sholawatan, istighfar. Akhirnya ngerti-ngerti subuh bar salat ngaji sama anak-anak baru tidur. Iki ngono kuwi kan, Dok. Jadi kalau kamu mengatakan aku rasa Jumatan kawan ngantuk. Halah, kuwi turu jam piro ta esuk jam 4 tangi jam 11 pirang jam kuwi. Kowe lak seneng turu awas lho. Ingat an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kowe ngene iki ngaji karo aku kok rasane ngantuk, berarti awakmu pengen cepet-cepet mati. Tak kandhani ya, wong bagus ki ngantuk ketok elek. Apa meneh kowe, wong bagus ngantuk ketok elek, apa meneh merongos ngantuk. Elek. Coba dijaga sholatnya. Kamu lah mangkat malam gini biasanya berangkat jam berapa Tanduk? Berangkat jam berapa biasanya? 7:30 udah habis misa. Misa dijogo sholat. Sebelum berangkat sholat, rampung sholat ndonga. Ya Allah, kula badhe nyambut damel teng teras kafe ya Allah sebagai pemandu karaoke ya Allah. Sebagai pemandu karaoke. Ngono terang-terangan wae. Kowe ngapusi Gusti Allah ya ora iso kok. Ya Allah, kula sebagai LC. LC niku napa ya Allah? Tugase niku pemandu karaoke. Niat kula teng room niku nyanyi. Wadene enten napa-napa niku di luar kewenangan saya ya Allah. Kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah mugi-mugi dalu menika rezeki kula lancar, tamu kula mboten neka-neka. Yen saged kula mboten dinapak-napake ning tamune sing kula napak-napake ya Allah. Enak lho. Ning ya ora usah kebablasan, kowe ning rum barang gaya karo tamumu. Kowe bareng ngaji, Nduk? Nggih. Monggo, Nduk, ngombe. Ndonga riyen nggih, Om nggih. Ayo minum. Allahumma barik lana. Ya Allah. 1. Apa ciri-cirinya? Orang yang dengan gampangnya meninggalkan sholat. Pokoknya kudu sing ana sing mak jaga. Mbuh sholat apa sing penting mak jaga. Ingat, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati namanya almarhumah, susmek mati namanya aluminium. Panci keles. Lah begitu mati kan alam kubur takoni karo malaikat. Lak lanang man robbuka sapa pangeranmu? Ayo. Lak wedok man robbuki sapa pangeranmu? Dadi ka menjadi ki. Lak banci kan bingung malaikate tak takoni apa saiki. Man robbuka ketoke wedok. Man robbuki kok rupane kaya lanang. Akhirnya malaikatnya berkesimpulan, oh ternyata dia lady boy. Maksudnya apa lady boy? Wajahnya lady, kakinya boy.
Kesimpulannya apa? Wajahnya keibuan, kakinya kebapaan. Suspek makan apa? Gudeg pakai apa? Endok. Pakai apa? Endok. Pakai apa? Endok. Bella mana Bella? Oh sakit. Apa yang sakit? Sini deh. Ya, mudah-mudahan Bella cepat sembuh. Amin. Dongake, pokoknya kanca loro dongake. Aja didendeni, untuk nilai wong sakit itu sunahnya apa? Mendoakan dan membesarkan hatinya. Senajan penyakitnya medeni meh mati umpamane. Divonis dokter sebelah meneh mati kamu datang. Enggak, kamu biasa saja, insyaallah kamu sehat. Orang wong mati malah dendeni ngono. Loromu apa? Kanker. Wah, seminggu meneh modar kowe ya. Yang kedua tanda-tanda hati mati itu apa? Tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa besar. Maka selalu saya bilang, jangan pernah kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mabuk itu haram, aku lakonnya aku dosa. Itu lebih gentle bagi saya daripada mengatakan mabuk Islami. Wah, mabuk itu halal. Ini bosok cangkeme. Beneran. Kalau memang itu haram, katakan haram. Kenapa kamu masih melakukan? Ya, saya belum bisa meninggalkan, saya tahu dosa. Dan saya akan minta maaf sama Allah. Itu lebih gentle. Ayo ngombe gesik ngopo halal, celane piye ndonga riyin. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Enggak ada. Engko ana mabuk Islami, ana nggo nglonte Islami. Ning Sarkem malam Jumat. Nganggo baju sarung, nganggo sarung, nganggo koko, nganggo kopiah kaya Ustaz Baihaqi. Begitu ketemu mbak-mbak ning Sarkem, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Masuk kamar, ndonga, Allahumma jannibna syaitan, rampung nyemplungi kotak infak, bleng. Ere. Nah, kalau memang ini perbuatan dosa, katakan memang ya Allah dan kula pekerjaan kula banyak dosanya. Jangan mengatakan halal. Sekali haram tetap haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Oh, cuma tambah-tambah cuma kurang-kurang. Anu wae. Daging asu ki halal. Wong mau ngombe ki tambule paling enak asu ya ora. Ya sekali halal tetap halal, kalau haram tetap haram. Apa tadi? Jadi begitu caranya. Jangan sampai kemudian kita mengatakan yang halal itu haram dan yang haram itu adalah halal. Ulama kadang-kadang gawe hukum dhewe kok. Kowe mangan daging asu halal aku ora jijik kok. Kan syaratnya haram iku kudu jijik. Lah jijik wae menurut cangkemmu. Lah kowe kodhok sak kotorane mau untal ya ora. Ukurannya bukan ukuran kita tapi ukuran orang. Oh ini ki haram, ini ki halal. Jadi hati yang mati itu adalah hati yang merasa tidak berdosa pada dia melakukan perbuatan dosa. Nduk, saya ulangi. Apa itu dosa? Menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dosa itu adalah al-ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatali alaihi nas. Dosa itu apa? Satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Wong tumindak dosa, Nduk, mesti hatine ora nyaman. Yakin saya. Kowe rong tau mabuk, mlebu teras kafe moro-moro kowe mabuk. Atimu rasane gelo apa? Gelo banget. Ya Allah aku mabuk. Kowe perawan, ngerti-ngerti kelon karo pacarmu, ilang perawanmu. Ya Allah aku nyesel ya Allah. Ngopo kowe nyesel? Ngopo ora kan biyen-biyen ya Allah. Pasti menyesal hatimu. Sak seneng-senenge kowe mabuk, satu, orang itu melakukan perbuatan dosa, hatinya merasa tidak nyaman, dan yang kedua khawatir dilihat orang. Orang ana wong tumindak maksiat kok banggane ra umum. Umpamane kowe pacaran karo mbak-mbake, to arep mlebu ning seturan pondok seturan. Arep mlebu kamar mesti ngati Mas Ajis ndelok apa ora ya. Apa gegek Mas Ajis ning kamar sebelah. Jadi khawatir dilihat oleh orang, enggak mungkin. Sak seneng-senengmu mabuk ning kene, kowe wani apa jujur karo wong tuamu. Wah, mulai nggo botol. Wah, gawake minuman, kon turu umpama. Kon turu kok kon turu. Kon turu. Ayo Pak, nunjuk Pak, oh enak iki Pak.
Aja mulak pundi Pak, sholat maghrib ngumbirian Pak, ini enak banget, orang mungkin, mesti hatimu nolak. Karena apa? Perbuatan dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak merasa nyaman. Yang ketiga, apa ciri-ciri yang hatinya sakit? Tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Jadilah diwacoke ayat Quran kalau Ustaz Bahagi mau, ukuran hatimu nyaman apa kosong. Yang dulu saya ceritakan, saya membaca satu surat, mbak-mbak sarkem nangis kabeh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Nangis pada londel, nangis. Begitu rakaat kedua saya baca selanjutnya, aku melu nangis. Ngapa aku melu nangis? Apakah karena aku ingat dosa? Ora, aku gengsi. Lonte nangis masuk aku ora. Saya ingat betul. Rakaat kedua tak bacakan masih aku melu nangis, mbak-mbak ning nggonoku nangis gugu ya Allah. Mereka yang dianggap jelek mendengar ayatmu saja mereka masih menangis ya Allah. Itu tanda bukti bahwa hatinya ada dirimu ya Allah, bahwa di dalam hati mereka ada engkau ya Allah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. Ini di belakang tambah nangis. Yang tadinya cuma 3 orang nambah 4-5 orang. Alima an lan tusu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Coba. Kalau kemudian kita mendengar ayat seperti ini rasanya ayam, hatimu nang Gusti Allah itu. Tapi lak krungu wong kene iki alum, wah cangkem-cangkeme Miftah ngopo. Itu tanda-tanda bahwa kita kehilangan Allah. Makanya kenapa kalau ada orang mati itu dibacakan ayat suci Al-Quran, itu tidak hanya untuk yang mati, tapi bagi mereka yang layak. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang kamu lari darinya, maka kematian itu akan menemuimu. Kamu melari kemana, pasti kematian itu akan datang menjumpaimu, kata Allah. Coba kalau kita tahu maknanya, ya Allah, saiki aku takziah, sekarang saya melayat, besok saya yang akan dilayati ya Allah. Hari ini saya melihat jenazah di hadapanku, besok saya yang akan dilihat sebagai jenazah ya Allah. Lak ngono kuwi hatimu enggak tersentuh, saya udah enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Begitu dibawa ke makam, la ilaha illallah, ya Allah, hari ini saya menghantarkan dia dan pada akhirnya saya yang akan dihantarkan.
Begitu kita melihat orang dimasukkan ke dalam kuburnya, kita mengatakan, hari ini saya melihat dia dikubur, pasti besok saya yang akan dikubur, cepat atau lambat. Kenapa? Karena orang hidup itu hanya gantian mati. Kudune ngono ki mok renungi. Sehingga apa? Kamu nggak kebablasan kerja di sini. Kerja ya kerja, tapi jangan kemudian menghalalkan semua cara sepenting oleh duit. Enggak akan kaya kamu. Kalau toh duit kamu banyak, kamu nggak akan tenang. Itu. Bos, tugas saya apa? Kan di sini sudah jual botol supaya tamunya minum banyak. Iya. Jual botol sebanyak-banyak biar tamu yang minum, bukan kamu yang beladok. Lah sing bendino ngentekke awakmu, tamumu datang cuma seminggu sekali kok, kamu tiap hari kerja kok. Piye carane tamu tuku botol sak oke-oke sing nguntal tamumu ora awakmu, kudune ngono. Jadi kesehatanmu juga terjaga. Jangan sampai kamu punya uang, kamu jatuh sakit, akhirnya duitmu entek nggih nambah ke awakmu ning rumah sakit. Ini yang ketiga. Yang terakhir yang keempat. Masih banyak, nanti kita lanjutkan kapan lagi. Yang keempat apa? Gilanya pada dunia tanpa peduli dosa. Ini yang saya maksud menghalalkan semua cara. Pokoknya yang penting oleh duit. Orang gagas iki oleh apa ora sementing tak tabrak. Sehingga orang-orang seperti ini apa? Biasanya banyak musuhnya nih. Sehingga apa? Kalau ada tamu yang biasa datang dengan dia kok diambil orang lain. Kuwi tamuku kok lho. Tamu ki raja yang menang milih. Saiki milih saiki sapa esuk kae. Ya encen tamu ki ngono kuwi. Mosok tamune melu wong liya kowe nesu, ya ora iso. Emangnya aku cowok apaan? Mana iso. Inilah hati yang akan diselamatkan oleh Allah ketika terlepas dari hal seperti itu. Sebelum berdoa Ustaz, minta nyanyi tersulat. Sini nak. Mudah-mudahan kamu dapat jodoh di sini Ustaz. Ini duda ini, duda. Ye, Ibe kencang banget. Masyaallah. Sini gagan Ustaz Bahagi dengan saudara Ibe dengan mas kawin seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Tat, betul lagu tat. Ini spesialis Pak Bahagi ini mulang Al-Quran. Dia hafid 30 juz. 30 juz. Statusnya duda anak satu. Tapi anaknya dibawa istrinya yang lama. Ustaz, ayo. Operatornya. Lagunya apa, Cat? Jalan goyang subhanallah. Hatiku takkan berpaling, kukuran tak pernah tergoyah lagi.
kasih. Ada pertanyaan, saya persilakan. Wah, nyanyinya di atas ada cinta. Jadi suaminya Ibe sholat berdua. Di bawah mihrab cinta. Lamar B. Ayo sambil nimbangi konsumsi Mas Ajis. Syukurannya Mbak Preti Asmara. Ulang tahun. Yang keberapa Mbak? Yang ke-40. Oh Mas toh. Oh sorry. Tak pikir Preti ki wedok. Ya Allah. Ini termasuk aluminium mau berarti gue. Tak pikir Preti ki wedok bener lanang. Pret. Jadi bagi Mas Ajis, mau ada pertanyaan anak-anak? Silakan. Yuk, yang bertanya. Allah. Jackson. Oke, yang dapat balon nanti diletusin. Di situ ada pertanyaan. Nah, nanti oke ya. Pertanyaan sama Gus Miftah, nanti di dalam balon itu ada sebuah kertas cinta ya toh. Oke. Ayo di depan dulu Ibe. Ayo Ibe, diletusin dulu pakai korek gitu. Dor. Ayo. Yo. Ayo itu nulisin. Oke, ada kertasnya itu. Nah, kasih IB. Ya. Silakan bertanya sambil makan nggak apa-apa. Ini kasih pertanyaan ke kita sebenarnya. Sesuai kertas boleh, nggak pakai kertas juga boleh. IB terserah. Ya udah nggak apa-apa. Keluar dari tema nggak apa-apa, asal keluar dari dalam hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk yang lain gak usah ribut, makan nggak apa-apa tapi rasa ribut. Yuk. Mungkin yang di sini khusus buat beragama Islam. Yang sama di suku itu, suku. Kita pasti menginginkan melihat rumah Allah gitu kan. Cuman yang Ibe tanyakan adalah apa amalan kita supaya kita bisa ke sana gitu. Iya, apa amalannya supaya bisa segera ketemu Mekah Madinah. B. Gus dulu juga punya perasaan yang sama sebelum berangkat. Amalannya yang sering Gus baca apa? Solawat. Solawatnya apa? Solawat apapun boleh. Woi, tak kasih amalan supaya cepat naik haji, umroh. Alah. Tah terasi ngene iki ge, kalau sono badokan langsung rame ge. Ketoke rene makan ngajimu ngeleh kabeh gitu. Lapar ya Mbak ya, kasihan. Yuk baca doa supaya bisa pergi haji Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir lana ziyaratal Makkata wal Madinah bi barakati Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu banyak membaca sholawat. Sholawat yang paling gampang ini. Sallallahu ala Muhammad. Yuk bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kapanpun dimanapun tuh boleh kamu baca. Kamu nanti di showing room, tamu datang di room sambil baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu boleh. Itu B, baca itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Luar biasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya, itu B dibaca B. Minta WA, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo. Coba. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, ini saya mau tanya. Rasa permisi takut ada permisi barang. Ayo. Itu kan yang apa
tadi yang ketiga tadi yang tentang dibacain ayat-ayat suci maka hati kita bergetar. Hmm. Nah, saya gimana ya? Herannya tuh kenapa kita kan nggak tahu arti dari ayat-ayat yang dibacain. Mungkin bila yang dibacain itu kita ngerti, mungkin kita bisa tersentuh. Nah, gimana menyikapin tentang hal itu, Ustaz? Gimana? Ya gampang, kamu belajar maknanya. Ayo, kok repot. Ada cerita nih, ada kiai di penjara. Dimasukkan ke dalam penjara, di dalamnya ada harimau kelaparan. Maunya satu, karena harimaunya kelaparan ada orang dimakan. Begitu masuk ke penjara, kiainya membaca ayat. Kamu tahu nggak? Harimaunya tertunduk, nggak berani memakan sang kiai. Padahal dia tidak pernah tahu artinya bacaan Quran. Coba, harimau macan loh, kelaparan, beberapa hari nggak makan, dibacakan ayat Al-Quran tunduk. Masa awake dhewe ora? Karena kita harus memahami bahwa yang dibacakan itu adalah kalam Tuhan. Bahwa yang dibacakan itu adalah firman Allah. Itu adalah omongannya Allah. Kenapa selama ini hati kita tidak pernah tersentuh? Karena kita kurang sadar akan hilafnya. Jadi jangan kemudian atas nama kamu nggak tahu maknanya hati kamu tidak tersentuh. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Bahkan banyak orang-orang kafir yang kemudian mohon maaf hatinya tertunduk dengan bacaan Al-Quran. Permasalahannya kenapa hati kita sama sekali nggak tersentuh? Mergo kakean maksiat. Lah nanti korak alon-alon. Salah satunya apa? Wong kang soleh kumpulono. Orang kok pupu soleh kumpulono. Ya, yang selanjutnya. Ini yang depan belum dapat makan nih, kasihan nih. Makan lombok terus nih. Gus. Ini menu sana iki. Gus. Ndi. Ini sing takon. Oh, ana suara ora ana rupa tak pikir demit. Bro. Oh, ayo. Gus, aku mau tanya umroh. Kalau di pas umroh itu kan boleh sedekah ya. Kalau mau sedekah di sana itu sebaiknya sedekah apa dan kepada siapa gitu loh. Sedekah Al-Quran ke masjid. Karena sepanjang haji umroh tiap hari pasti dibaca. Loh, Al-Qurannya beli di sana? Kalau beli di depan hotel banyak, depan masjid banyak. Di Madinah maka kamu masukkan di dalam masjid, taruh saja, gak usah ngomong, taruh. Itu pasti tiap hari dibaca oleh orang. Ditaruh di mana? Di masjid, masa disarkem? Oh, oke ya. Oke ya. Nah, tuh, kemudian apa? Di sana juga banyak as-sa'ilin meminta-minta. Orang-orang yang gendong anaknya dari Palestina, dari Suriah, macam-macam kamu kasih sedekah. Tapi kalau Al-Quran itu setiap hari di sana ada orang menghafalkan Al-Quran, orang membacanya, maka pahalanya ngalir terlezu. Oh iya. Makanya kamu udah daftar umroh? Kenapa? Sudah daftar umroh? Sudah. Alhamdulillah. Begitu orang pulang haji dipanggil Haji Kenzo, tapi kalau pulang umroh panggilannya adalah Umroh bin Khattab. Ya, selanjutnya Al-Quran bagus. Yang dapat kertas tadi siapa lagi tadi? Katanya ngeleh tenan cah iki. Gak apa-apa dong, makan aja. Gudegnya kurang ini yang depan ini kasihan. Gak apa-apa ya. Ya engko tak traktir dhewe ora apa-apa. Ngaji sih, mangane kari. Minta traktir apa? Sego kucing. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada pertanyaan dari balon tadi ini. Sebutkan Pertanyaan dari balon tadi, wah, lugu banget ini. Ya. Sebutkan sholat 5 waktu dan rokaatnya. Ya kowe sing nyebutke, kok malah takon aku. Kowe takon kok cah TK kowe, ayo. Ayo sebutke kowe. Jadi ini mulai dari Isya ya. Isya itu 4 rakaat. Subuh itu 2 rakaat. Zuhur itu 4 rakaat. Terus? Asar 4 rakaat. Dan maghrib 3 rakaat. Pertanyaannya, mana saja yang kamu lakukan? Alhamdulillah baru subuh sama maghrib. Masih maghrib, ya serapa poh. Subuhmu jam berapa? Pulang dari sini jam 9. Jangan jam 7, sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Selanjutnya siapa tadi dapat kertas? Kertas. Kawanan lillahi ta'ala. Yang tadi kertas, yang dapat siapa tadi? Preti yang ulang tahun mau tanya? Apa Pret? Preti ini. Tanya ulang tahun kok.
Iki lanang wedok iki. Oh, lanang. Ayo tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Preti ulang tahun yang keberapa? 28. 28 kok tua banget raimu. Apa Pret? Pertanyaannya Pret. Kamu tanya apa? Di luar tema boleh. Di luar dari tema gak apa, asal keluar dari dalam hatimu gak apa-apa. Oke. Saya mau nanya Gus, di luar tema aja ya. Ya pasti. Jika jika aku punya nazar, ibaratnya gitu kan? Nadarmu apa? Nazar. Ya adalah, tapi untuk ulang tahun ini ada yang sedikit yang belum kesampaian, ibaratnya gitu. Itu bagaimana Gus? Ya karepmu. Ingat, nazar itu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Maka bagi orang yang bernazar wajib untuk membayarnya. Lah waktunya kapan? Waktunya sesuai dengan nadarnya. Katakanlah belum mampu, segera diusahakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau katakanlah aku lah ulang tahun besok, umpamanya arepe gundul, ya maka begitu ulang tahun kamu gundul. Saya selama ini dianggap banci, maka saya akan sembuh dari kebancian saya. Nadar umpamanya. Begitu ulang tahun, sembuhkan. Caranya gimana? Besok saya akan berjilbab. Ojo kowe lanang. Jadi jika dibayar nadarmu, diusahakan semaksimal mungkin, sebesar mungkin. Maka jangan pernah bernadar yang kira-kira kamu tidak mampu untuk membayarnya. Umpamanya ibu, aku lah sampai iki anakku lulus ujian, aku pengen rabi karo kiai. Wah, abot banget, Be. Abot banget. Lah ustad yo ora apa-apa. Ustad BH ki. Iya. Cie, Ustad BH ki raine abang. Cie. Ya makasih Pret. Mudah-mudahan Preti panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Preti hidup sendiri. Amin ya Allah. Preti udah punya istri belum? Pret? Oh duda, kamu duda? Ya, tanya. Itu Mbak Yai tanya apa? Kamu tanya. Ya terserah kamu tanya apa. Kok malah kamu terkenyut? Ayo tanya. Ayo, malah rembukan. Pegang mic harus tanya. Bagus, urung. Apa Duk? Ayo. Itu kalau mau tanya. Kamu gituan sama siapa kok gitu-gitu? Oh itu. Kalau misalkan sholat sambil menangis tuh boleh nggak sih Gus? Oleh apa-apa. Ning nangisnya kelingan dosa. Orang ditip karo tamumu. Tamu kurang ngetip Allahu Akbar. Boleh, gak apa-apa. Ya asalkan nangisnya rasa gerung-gerung, sholat karo nangis sekedarnya gak apa-apa. Apalagi karena sholatnya, kamu coba ingat, lihat kalau kamu lihat TV Mekah, layangan langsung dari Mekah itu, imamnya katakanlah Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu imam itu dia nangis ketika datang ayat-ayat azab, ayat-ayat yang berkaitan dengan azab neraka, dia nangis. Kenapa dia ingat? Jadi orang sholat sambil nangis boleh. Ingat yang nangis karena ingat dosa, bukan karena sikilmu tidak kancane. Iya. Gak apa nangis. Ada lagi yang bawah belakang, itu yang baju merah, ya itu. Itu kasih mic. Itu kamu maju. Siapa namanya? Sodrun. Assalamualaikum. Oh, saya jelok susuk kemarin itu. Oh, Mister Susuk. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Tat apa tak bot? Ustad bot tat ngono ya ora enak men. Koyo pantat. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau jawab. Saya mau nanya. Jadi Sodrun. Apa Drun? Saya pernah ditanya sama teman saya. Kamu bisa jawab enggak? Saya bingung jawabnya sih sebenarnya. Oh ya udah, kamu tanya jadi sendiri.
ini kan udah zaman modernisasi gitu, juga udah ada Android untuk aplikasi-aplikasi azan gitu kan. Jadi apakah di zaman sekarang itu tetap harus, sebenarnya pertanyaannya apakah memang harus azan itu harus dilakukan keras-keras pakai mikrofon atau gimana? Maksudnya? Azan Azan? masjid. Soalnya kan ada juga tuh yang masjidnya dekat-dekatan tapi azannya sama-samaan gitu. Jadi ya azan iya padha, mosok azan beda. Ya maksudnya apakah harus dilakukan dengan toa, dengan mic gitu? Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk syiar. Lawang dipanggil pakai speaker aja kamu nggak datang tetap micek kok, apalagi enggak. Mungkin Yohana pitakonmu kere gimana? Lawang diceluk nganggo speaker ora teko apa meneh ora. Itu fungsinya untuk syiar, Bro. Loh, ya semakin banyak itu berarti semakin orang ngundang kita untuk berangkat sholat. Lah ngono kowe ra krungu tek micek kok apa meneh nganggo speaker. Please, Jeh. Oke, sengit ya aku. Makasih. Oke, Sodron. Jadi fungsinya syiar. Jangan mengandalkan Android. Kamu sekarang belajar juga pakai Android, kamu sama guru, bahaya. Jadi udah malam, jam 10 kalian harus bekerja. Terima kasih ulang tahunnya Preti. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Preti masuk surga. Berangkat besok pagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Badok dicepet kok. Kowe kuwi kok malah. Kita orang mangan tenan iki ngomong saiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kami memohon ampun hanya kepada Allah dan kami bertobat hanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, melancarkan semua aktivitas kita dan memudahkan rezeki kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, itu yang mau umroh. Gua tadi mau. Bawa sini. Gus, dengan matur kalau ngendikan kalau mau ada yang umroh ini. Terima kasih, alhamdulillah ada Netras Cafe mau umroh. Semoga yang lain nyusul secepatnya, amin. Termasuk Preti. Terima kasih, Pret. Betul. Mau foto-foto, Gus. Ya, foto depan sini, Mak. Ini Mas Ayes. Ayo Mas Andre. Mas Ali. Ayo sini. Gak ke sana, Mas. Naik dulu. Boleh loh. 14.000.
Mami Lina makan. Ya Allah. Persis. Ya, siap. Kelihatan semua, Pak Ustadz? Benar. Oh iya, enggak. Belum dimatiin. Ya. Sip. Makin aja kan. Ngopi di mana kita? Ya ngopi ya. Selesainya. Oh iya, siap. Nanti saya pakai di foto sampulnya Gus. Oh iya, siap.